gambar dan serupa itu juga di dalamnya pengertian, yaitu ada pola pikir. Ya, pola pikir surgawi itu sebenarnya sudah dikaruniakan kepada manusia pada saat zaman Adam dan Hawa. Pola pikir yang diberikan oleh Tuhan itu jangkauannya bukan jangkauan hanya ada di dunia atau jangkauannya buat dirinya sendiri, bahkan lingkungannya. Tetapi pola pikir itu pola pikir yang sangat-sangat panjang, tinggi, dan mulia. Kalau berbicara tentang dunia itu terbatas. Berbicara tentang diri kita sendiri terbatas. Berbicara tentang lingkungan dimanapun kita berada itu terbatas. Tapi kalau sudah berbicara tentang surgawi kekekalan itu tidak ada batasnya. Nah, tidak ada batasnya. Mungkin saat ini orang berpikir begini, kita masih dunia, nggak usah berpikirkan dulu perkara-perkara surgawi, perkara-perkara kekal. Nikmatilah dulu hidup seperti apa yang kita terima di dunia ini. Nah, ini pola pikirnya tentunya pola pikir yang perlu dirubah. Ya, pola pikir dirubah. Semua apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, lakukan, ya, atau pikirkan, lakukan, semua itu harus atas dasar punya pola pikir. Ya, pola pikir yang sebenarnya sudah ada zaman Adam dan Hawa, tetapi itu sudah dirusak oleh hadirnya dosa. Ya, dosa manusia. Ya, dosa itu membuat pola pikir itu menjadi rusak. Pikirannya hanya untuk apa? Untuk kenyamanan dirinya sendiri. Ya, untuk apa? Untuk lingkungannya sendiri. Nah, ini bukan lagi melihat sesuai dengan pandangan-pandangan yang bagaimana Tuhan melihat kita. Dan seperti itu sebenarnya kita melihat Tuhan. Nah, maka hari ini kita perlu, pola pikir itu ternyata penting sekali. Nah, yaitu apa? Pola pikir yang perspektif, pola pikir itu. Ini kita perhatikan bersama-sama. Nah, jadi kalau saya mulai dengan apakah pola pikir atau disebut dengan juga mindset itu? Nah, pola pikir atau mindset itu adalah kepercayaan yang mempengaruhi sikap kita. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ini di materinya Ibu sekalian, yaitu sikap seseorang atau sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku kita dan pandangan sikap masa depan seseorang. Jadi bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang cerah dan terjamin itu sebenarnya itu Tuhan kehendaki dan itu Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Sudah Tuhan siapkan. Tapi mengapa banyak orang tidak mencapai hal itu? Ini karena apa? Tergantung kepada pola pikirnya. Karena pola pikir itu mempengaruhi sikapnya, kepercayaannya, dan juga perilakunya. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan kepada orang. Tidak pernah. Ya, gagalnya seseorang itu lebih kepada dirinya sendiri. Ya, kepada dirinya sendiri. Bahkan jangan mempersalahkan orang lain. Apalagi mempersalahkan Tuhan. Ya, oke, itu nanti kita bisa perhatikan bersama-sama. Nah, pengertian pola pikir. Nah, masih dalam pengertian pola pikir, berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak. Berarti otak ini yang hebat, yang luar biasa ini, yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan karuniakan kepada kita, ya tergantung kita bagaimana menggunakannya, bukan tergantung orang lain, bukan orang lain penggerak pikiran kita, tapi dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya, jadi dia bekerja. Nah, seperti kalau katakan ada seorang profesor mengatakan sebenarnya otak kita ini melebihi dari komputer. Ya, melebihi dari apa yang sudah sering kita lihat, bisa menyimpan memori bukan hanya ribuan bahkan jutaan memori kita simpan di pikiran kita ini. Makanya apa yang kita simpan dalam pikiran kita, di dalam otak kita, itulah yang mempengaruhi apa? Yaitu mempengaruhi perasaan kita, tindakan kita, dan setiap kehidupan kita. Ya, apa yang kita pikirkan hari ini itu yang kita rasakan, apa yang kita rasakan itu yang kita lakukan. Jadi itu. Jadi melibatkan kinerja otak. Kemudian dalam berpikir setiap individu menggunakan pola pikir tertentu.
Nah, jadi kita memikirkan sesuatu itu dengan tertentu, maka itulah yang akan menuntun kita. Kalau pola pikir kita terbiasa dengan orang malas, maka kita akan tidak pernah sukses. Kalau pola pikir kita ini adalah pola pikir yang terus-menerus ya kehilangan semangat karena persoalan masalah dalam hidup kita, itu terpola dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah bangkit. Ya. Nah, pola pikir adalah pola-pola dominan menjadi acuan utama seorang utama bertindak. Jadi setiap kita bertindak, pola pikir itu menjadi pola-pola yang dominan, ya dominan. Nah, makanya kenapa? Ya, kalau kita perhatikan ini saya kutip ya dari jenis-jenis pola pikir ini ya saya kutip. Ya, ini saya lihat begini. Pola pikir yang perkusionis, tidak berani mencoba sesuatu tidak kita kuasai dengan sangat sempurna. Nah, ini orang ada yang sifatnya perfeksionis, sempurna, ingin sempurna. Ya, sempurna. Tapi dia tidak mampu, merasa tidak apa-apa, takut untuk memulai. Ya, takut saya tidak mampu, saya tidak bisa gitu. Sehingga dia tidak akan pernah memulai. Nah ini sebenarnya kita perlu juga punya pola pikir perfeksionis lalu kita bisa mulai. Sekalipun mungkin ada pada saat mencoba itu kegagalan, tapi ingatlah dari kegagalan itu menuntun kita kepada kesuksesan dan keberhasilan. Ya. Nah, pola pikir yang pesimis, tidak mampu melihat atau peduli akan keberhasilan kita karena apa? Kita memilih untuk hanya melihat pada kalau tolong di mute yang lain kayak gini. Nah, kalau kita pernah gagal, itu jangan langsung menarik diri. Memang saya tidak sanggup di situ, saya tidak mampu di situ, saya tidak bisa di situ. Memang sudah nasib saya seperti ini, ya beginilah hidup gitu. Lalu tidak mau lagi memulainya. Ya, memulainya. Jika hari ini misalnya kalian mahasiswa-siswa punya nilainya hanya C gitu kan. Hari ini nilai C, evaluasi, jangan pesimis ya sudahlah memang sudah ditakdirkan saya memiliki nilai rendah gitu. Nah ini, nah jadi jangan sampai kegagalan itu membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis. Tapi kegagalan itu kita harus berpikir ini awal dari keberhasilan, maka saya perlu evaluasi diri saya. Ini tergantung pola pikir, ya. Kemudian pola pikir bergantung kepada orang lain. Nah ini bahaya sekali. Merasa takut kehilangan hubungan yang baik, telah lama dibina, sangat merasa tidak aman jika tidak bergantung kepada orang lain. Nah ini orang yang mudah diombang-ambingkan dan tidak punya prinsip hidup. Ya, nah dia tergantung kepada orang lain, tergantung kepada pacarnya, tergantung kepada orang tuanya. Ya, orang tua bisa memberikan saran, masukan, teman bisa berikan saran dan masukan. Boleh, mari terima yang baiknya, tetapi jangan membangun prinsip atas dasar orang lain. Tapi bangunlah prinsip berpola berpikir itu bergantung kepada kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kalau enggak, saudara tidak nyaman. Ini sering kita perhatikan di kalangan mahasiswa atau anak didik kita ya. Ya, selalu kata siapa, kata ini kan begini Pak, kata si itu kan begini, kata ini begini kan gitu. Nah ini repot kalau sudah seperti ini, ya kan? Ya, jadi jangan bangun pola pikirmu atas dasar pacarmu gitu loh ya. Kamu punya prinsip sendiri, ya gitu ya, atau ke orang lain. Jangan bergantung. Oke, kita mulai dengan suatu firman Tuhan. Hidup dalam perspektif kekekalan itu maksudnya apa dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Nah ini perhatian, memperhatikan. Ketika kita memperhatikan sesuatu, tentu itu menggunakan namanya pikiran. Menggunakan pola pikir. Pola pikir, cara pandang, atau dengan perspektif itu cara pandang kita. Itu diawali dari cara kita berpikir, ya, cara kita berpikir. Nah ini, coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, ya. Nah di sini, jadi dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada dua sisi pilihan, ya. Pilihan itu apa? Yaitu mengarahkan perspektif atau pandangan pola pikir kita kepada kekekalan atau kepada yang sementara. Ya, sekali lagi, pola pikir kita arahkan kepada kekekalan atau kepada yang sementara.
Kecenderungan orang itu kepada yang sementara. Sementara itu yang ada di dunia ini. Misalnya contoh ya, dikatakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Apa itu yang kelihatan yang di depan mata kita? Perkara-perkara materi, perkara-perkara dunia. Ya, yang dikatakan yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan. Apa yang tidak dia lihat ini abstrak tetapi jelas ada. Yaitu apa? Ya perkara-perkara rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan kita tidak bisa lihat karena dia adalah roh, tapi dia adalah nyata dan ada. Ya, tidak kelihatan. Surga itu tidak kelihatan. Kehidupan kekal itu tidak kelihatan. Masa depan kita pada saat ini belum kelihatan. Nah, kemudian hal batinia atau lahiria, mana yang kita pikirkan lebih bersifat kebatinianya atau hal yang sifatnya lahirianya? Kecenderungan orang lahiria, bagaimana aku bisa cantik, bagaimana aku bisa rapi, bagaimana aku bisa ganteng, bagaimana aku bisa sehat, itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tetapi apakah itu yang menjadi pola kita, pola utamanya itu, pola pikirnya itu? Ya, sehingga kurang memperhatikan yang sifatnya batiniahnya. Ya, kebutuhan dari batiniahnya tidak diperhatikan. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian perkara-perkara rohani, ya, perkara-perkara duniawi. Apa yang kita pikirkan? Lebih condong kita kemana? Sering mana? Oh, perkara-perkara rohani atau perkara-perkara duniawi? Kalau semua kita punya perkara-perkara rohani, sebenarnya aman dan nyaman dan enak bertemu dengan satu sama lainnya. Seperti tadi yang bisa disampaikan oleh Ibu Sherlyn-nya. Ya, ya kalau ada pun konflik, ada pun persoalan, masalah mudah diselesaikan. Mengapa? Karena lebih memikirkan perkara rohani bukan perkara duniawi. Ya. Nah, kemudian semua itu pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kekekalan atau sifatnya sementara? Atau dua-duanya, Pak, yang sementara tetapi juga kekekalan. Mana yang prioritas? Mana yang utama? Nah, tetapi setiap keputusan pilihan kita akan menentukan kualitas kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, apakah yang kita pikirkan itu yang bersifat kekekalan atau hanya dunia ini? Nah, ini ya. Jadi tergantung kepada pola pikir kita. Pola pikir surgawi, pola pikir duniawi yang sementara sifatnya atau pola pikir yang kekal, yang kekal. Oke. Nah, kemudian perspektif berpikir akan menentukan kualitas hidup kerohanian kita. Bagaimana kita berpikir, ya, itu akan menentukan kualitas hidup kerohanian kita. Kalau perspektif berpikir kita fokus pada kekekalan, maka kerohanian kita akan bertumbuh dan hidup menurut kehendak Tuhan. Itu udah pasti. Udah pasti. Kalau pola pikir kita yang sudah percaya terima Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dikembalikan gambar dan rupa Allah itu yang sudah rusak itu karena dosa, dikembalikan oleh Kristus, maka kita sudah memiliki perspektif berpikir yang berbeda dengan orang-orang lain yang tidak percaya. Jadi itu, fokus kita udah kekekalan. Berarti kekekalan dalam arti tidak bisa dibandingkan dinilai dengan apapun itu. Karena itu nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi. Makanya saya sering katakan begini, ketika engkau berpikir hanya dirimu sendiri, berarti engkau sangat dangkal ya melihat dunia ini. Melihat keadaan dirimu saja itu berarti dangkal. Tapi kalau ketika melihat dalam kekekalan, berarti kita melihat sesuatu yang sangat panjang persoalan masalahnya. Ya, oke. Dan itu pun membuat kita menjadi apa? Kerohanian kita bertumbuh, hidup kita menurut kehendak Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki supaya kita ini memiliki pola pikir seperti pola pikir yang dimiliki oleh Kristus, karakter Kristus. Jadi dari berpikir itu adalah sama dengan tadi dikatakan karakter, yaitu karakter Kristus. Dalam karakter itu ada cara berpikir kita, ya, yang diubahkan. Oke. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki perspektif berpikir hanya fokus pada apa yang kita lihat dan sementara, maka kerohanian kita tidak akan mungkin bertumbuh. Jadi betul tadi itu sampaikan Ibu Sherlyn itu kan.
Nah, kalau ada sesuatu yang kita hanya berbuara kepada pikiran diri kita sendiri dan tidak mau mengampuni orang lain, ya kan, hanya untuk nyaman, ya kan, tidak mau mengampuni orang yang bersalah, melakukan pernah mengecewakan kita, lalu kita simpan. Nah, ini kita berarti pola pikirnya masih pola pikir duniawi. Dan karena orang-orang lain lakukan seperti itu. Tapi kalau orang punya pola pikir rohani, ya, itu akan mudah untuk mengampuni, bukan saja memaafkan, melupakan, tapi mengampuni dengan sempurna. Merasa nyaman ketemu dengan orang yang pernah mengecewakan. Tidak mudah, tetapi mudah bagi orang yang mau, ya, memiliki pola pikir Kristus, ya. Jadi itu. Jadi orang yang hanya berpikir kepada pola pikir duniawi diri sendiri, rohaninya pasti tidak bertumbuh. Begitu-gitu aja. Makanya kita nggak heran. Orang itu kalau udah sekolah Alkitab, udah semester 3, udah semester 5, ya kan? Nah, tapi pola pikirnya kok begitu aja, duniawi aja, cara berpacarannya pun duniawi aja. Ya kan gitu. Ya, kalau pacaran rasanya kalau tidak ciuman gitu, kayaknya nggak serak gitu kan. Kayaknya nggak benar gitu kan. Harus lakukan itu. Nah, ini pola pikir yang tidak rohani. Itu belum saatnya engkau melakukan hal demikian. Ya, ya, kalau kau punya pola pikir rohani, engkau akan memelihara hidup dalam kekudusan. Ya, dan kalau kita fokus pada apa yang kita lihat, yang sementara ini berarti kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, nah kita cenderung untuk apa? Cenderung untuk menyia-nyiakan segala potensi dan kesempatan hidup kita hanya untuk apa? Perkara-perkara duniawi yang sia-sia. Ingat itu. Ya, kalau pola pikir kita pola pikir sementara, pola pikir duniawi, apa yang kelihatan, lahiriah, ya, selain itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan, berarti kita sedang menjalani kehidupan ini dengan menyia-nyiakan potensi yang ada pada kita, ya, untuk hal yang sia-sia. Oke, lanjut. Ya, di 2 Korintus 4 ayat 1 ayat 16 sampai 18. Apa dikatakan oleh Paulus? Ya, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari-hari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Paulus mengajarkan kita supaya kita memiliki pola pikir surgawi, pola pikir rohani, pola pikir dengan kekekalan, yang disebut dengan pola pikir kekekalan itu. Bagaimana caranya? Yaitu apa? Manusia batinnya kita harus kita bangun. Harus diperbaharui secara terus-menerus, setiap hari. Ya, tentu dengan apa? Dengan firman tadi sampaikan, itu yang terutama. Kemudian kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan, entah itu kita studi, entah itu kita kerja, entah itu kita kerja praktis dan lain semua. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Oke, nah ini penting. Jangan kita kerjakan itu karena apa? Supaya dilihat, lalu dipuji. Maka saya buat di status Facebook saya bilang gini, sebenarnya yang menentukan siapa kita bukan ketika dilihat orang lain, tapi ketika tidak ada orang lain melihat kita. Itulah kehidupan kita. Ya kan? Nah, kualitas hidup kita itu orang lain lihat dari setiap tindakan kita, bukan apa yang kita katakan. Tadi Ibu Sarlin sudah sampaikan seperti itu, ya. Oke, nah, jadi ini penting sekali. Maka coba kita perhatikan dari ayat firman Tuhan ini, di sini Paulus katakan apa tadi? Bahwa segala sesuatu yang kelihatan adalah sementara. Bahkan ketika kita mati, tubuh kita yang terdiri dari darah dan daging akhirnya akan kembali menjadi tanah. Kita mungkin mau berdoa supaya umur kita 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Boleh saja. Tetapi ingat, umur manusia itu terbatas. 60, bahkan masih muda sudah tinggalkan dunia ini. Ya kan? Sudah jarang umur yang di atas 100 tahun.
Kita akan kembali menjadi tanah. Tapi sebelum itu terjadi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan? Fokusnya kepada yang sementara, yang membangun hanya kepada tubuh kita, diri kita sendiri, atau yang bermanfaat kepada orang lain sehingga membawa kekekalan. Ya, nah ini. Nah kalau hidup kita ini jadi terbatas. Jadi hidup kita ini terbatas. Makanya ada pujian itu. Tadi katakan apa? Ya, masih ada kesempatan. Ya, kalau masih ada kesempatan melayani Tuhan. Itu ya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke. Nah, kalau hidup kita fokus pada hal-hal yang jasmani, hanya pada kenikmatan sesaat, maka hidup kita akan sebentar dan lenyap. Nah, berapa banyak itu mahasiswa karena memikirkan yang senangnya sesaat, kenikmatan sesaat, begitu nikmatnya pacaran, ya, nikmatnya pacaran, sehingga meninggalkan yang fokus utama panggilannya. Dipanggil untuk dididik, dibentuk menjadi hamba Tuhan, itu fokus utamanya untuk datang. Tapi fokus utama ini bisa buyar di tengah jalan. Kenapa? Karena sudah mulai pacaran, lalu pacarnya mengecewakan dia, pacarnya meninggalkannya dia. Nah, sehingga apa? Terganggu. Yang fokus utama itu akhirnya apa? Buyar, bahkan ditinggalkan. Anda berarti meninggalkan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup saudara, lebih mementingkan kenikmatan sesaat. Lagi hati-hati kalau sudah sampai kepada dosa seks, penyimpangan seks, moral, ya, amoral dan yang lain sebagainya. Nikmat itu, dosa itu nikmat. Dosa itu nikmat, tapi akan merusak mental kita, merusak kehidupan kita. Nah, makanya perlu berpola pikir apa? Pola pikir rohani, kudus. Ya kan gitu. Sesuatu yang belum saatnya kita tidak boleh ambil. Ya, itu. Ya, tidak boleh kita mendahului itu, ya. Nah, karena itu marilah kita memperhatikan dan mengutamakan perkara-perkara yang tidak kelihatan dan kekal. Karena apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai warga kerajaan surga, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbuat, itu ya yang menjadi fokus kita, ya. Nah, lalu lanjut Filipi 3 ayat 20, apa dikatakan oleh Paulus tadi juga dikutip oleh hambanya. Nah, kita ini bukan dari dunia, sekalipun kita ada di dunia. Kalau kita ini sadar, menyadari bahwa kita ini bukan dari dunia, melainkan kita ini warga kerajaan sorga yang sudah dipilih Tuhan, ditetapkan hidup di dunia ini, maka pola pikir kita bukan berarti seperti dunia atau orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan dikatakan nih, kita ini lahir ke dunia untuk masuk tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Ada ketetapan yang Tuhan sudah buat bagi kita, bahkan sebelum dunia diciptakan sudah Tuhan tetapkan itu, yaitu panggilan surgawi. Ya, panggilan surgawi. Nah, kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan surga. Karena itu, sejatinya kita juga mengemban visi dan menjalankan misi kerajaan. Namanya kita masuk dalam kerajaan surga ataupun menjadi warga kerajaan surga, berarti kita harus mengikuti pola pikir surga. Pola pikir surga itu berarti pola pikir siapa rajanya, yaitu adalah Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri pola pikir sebagai raja, sebagai pemimpin, ya, itu sangat berbeda dengan dunia, jauh sekali berbeda dengan dunia. Maka yang kita lihat dari sini adalah apa yang Tuhan taruh visi misi di dalam kehidupan kita, itu pastikan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Karena apa? Itu adalah misi kerajaan. Ya. Jadi sekali lagi pola pikir kita juga bukan pola pikir duniawi. Nah, perspektif kita juga bukan kepada hal-hal yang lahiriah, yang bersifat sementara, melainkan perspektif ilahi dan kekekalan. Kemudian, ya, orang yang punya perspektif kekekalan akan membawa kita kepada apa? Kesadaran dan berpikir. Bukan lagi nanti bagaimana. Dikatakan nanti bagaimana. Bukan bagaimana nanti. Sekali bagaimana nanti aja deh. Gitu kan? Terserah deh, nanti aja, bagaimana nanti saja. Gitu. Karena seringkali orang seperti itu kan. Udah terserah nantinya aja.
Nah, bagaimana nantinya aja. Nah, ini makanya kita nggak pernah melangkah dengan baik dan tidak pernah berjalan dalam hidup ini menunjukkan suatu dampak. Ya bagaimana nantinya saja. Kalau mau gagal, gagal. Kalau mau sukses, sukses. Kalau memang seperti itu, kalau nilainya rendah, ya udahlah. Bagaimana nantinya aja. Tidak juga orang yang punya nilai A sukses, berhasil, ya kan? Nah ini nih. Bagaimana nanti? Kalau saya pun rendah nilainya, bagaimana nanti? Kalau saya sudah selesai, pasti juga dapat pekerjaan yang baik. Itu buktinya banyak nilai C kok, tapi bisa pekerjaannya. Nah ini tidak boleh ada pada kita. Tapi nanti bagaimana? Nantinya bagaimana? Itu harus diubah. Ya, nantinya bagaimana? Kalau saya melihat ke depan, apa yang saya lakukan titik nol, ya kan? Langkah pertama itu apa yang saya buat, saya kerjakan, menentukan. Maka saya katakan, apa yang kita pikirkan hari ini, itu akan menentukan apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan masa depan. Itu. Mulai dari titik nol itu. Ya. Jadi disitulah bagaimana aku melakukannya. Sesuatu yang nanti jangka panjang, bagaimana mulai startnya, awalnya. Ya. Nah itu sangat menentukan. Oke. Jadi akan berusaha untuk selalu memahami segala sesuatu dari perspektif ilahi dan melakukan kehendak Tuhan. Dan akan sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Oke, jadi itu penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian Tuhan menghendaki agar di hari-hari yang sedang berakhir ini kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan perkara-perkara yang tidak kelihatan dan kekal dalam hidup kita. Nah ini di masa-masa kesulitan sekarang ini, ya, masa pandemi, banyak PHK, demonstrasi di mana-mana. Yang diperjuangkan demonstrasi itu baik, tetapi itu perkara-perkara duniawi. Ya. Nah, kita tidak mau terseret dalam pemikiran-pikiran seperti itu. Tentu kita berbeda, ya. Jadi bukan lagi hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya kelihatan, tapi sifatnya yang tidak kelihatan, ya. Bukan lagi yang sementara. Oke. Kemudian utamakan perkara-perkara ke depan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana, yaitu apa? Supaya kita serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus, dan kita akan memerintah bersama Tuhan. Yesus dalam pemerintahannya, kerajaannya, milenial selama 1000 tahun dan seterusnya. Dalam Yerusalem yang baru sebelum kita ke sana, ya kita gambaran itu dikembalikan oleh Kristus, tentunya itu tergantung kepada ketaatan kita untuk merubahnya. Karakter itu bisa dirubah. Mau karakter seperti apapun bisa dirubah. Hanya kitanya yang tidak mau berubah, ya, tidak mau berubah. Oke. Nah, saya agak percepat karena ini waktu. Apa akibatnya kalau kita tidak memiliki perspektif kekekalan? Apa akibatnya? Akibatnya, orang yang tidak mau berpikir dengan perspektif kekekalan tidak akan bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana bukan dari Tuhan. Itu udah pasti. Ya, dan tidak akan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ketek gitu, dangkal gitu kan. Hanya melihat dirinya sendiri. Aku hari ini ditinggal pacar, aku hari ini menangis, aku hari ini kecewa. Hanya hari ini tidak melihat ke depan. Ini pola pikir yang sangat pendek, tidak mampu berpikir dan bersikap bijaksana. Oke. Nah, apa dikatakan Roma 12 ayat 2? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kembali lagi, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu tadi pikiran kita, pola pikir kita, itu menentukan perasaan kita, tindakan kita. Ya. Nah, sebagai manusia baru dalam Kristus, kita diingatkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu kita harus memiliki pola pikir dengan perspektif kekekalan. Ya, pikiran kita terus-menerus berorientasi kepada kekekalan. Apa yang saya katakan, apa yang saya perasakan, apa yang akan saya perbuat, saya lakukan, itu prinsipnya. Ya, itu harus bersifat kekekalan. Orang yang tidak mampu berpikir dengan perspektif kekekalan, perhatikan ini dampak ini, tidak akan mampu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan dari Tuhan. Sehingga dia akan mengikuti menjadi seperti dirinya sendiri, bukan seperti yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Mereka tidak akan memiliki pandangan yang jauh ke depan atau visioner, pola pikir yang pendek, tidak mampu berpikir dan bersikap bijaksana itu. Oke.
Akibatnya mereka mudah jatuh ke dalam dosa, bahkan sangat dalam kejatuhannya bisa. Ya, kalau pikirannya pendek, hanya duniawi, dirinya sendiri, dia akan menikmati hidup dalam dosa dan terus-menerus akan jatuh dalam dosa. Maka kalau mau bangkit itu harus ya pola pikir Kristus, pola pikir apa yang suci, apa yang kudus, itulah yang harus kita pikirkan dan kita lakukan. Mereka cenderung hidup dalam kenajisan dan tidak takut akan Tuhan. Mengapa banyak mahasiswa teologi gagal di tengah jalan dalam pergaulan, dalam pacaran? Yaitu tadi yang disebutkan tadi, gagal memelihara hidup di dalam kekudusan. Ini berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan pola pikirnya. Ya, ya. Jika mereka tidak memiliki prioritas hidup yang benar, hidup sekedar hidup dan cenderung meremehkan firman Tuhan. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk dipelajari, bukan hanya untuk dimengerti. Tidak ada artinya itu kalau kita tidak melakukannya, sama saja kita sedang meremehkannya. Atau kita tidak tertarik lagi untuk mendengar hal-hal yang sifatnya rohani, doa, firman. Sekolah teologi nggak suka doa, nggak suka firman. Nah ini bagaimana pola pikir kita mau diubah, ya? Nah akibatnya orang seperti ini akan menjadi pecundang, pengecut, dan tidak berhasil, bahkan sering menjadi orang yang tawar hati. Udahlah, pulang aja lah, lebih enak menikah, ya, tinggal dengan papa mama. Di sana kan ada hartanya, ya kan, itu aja dikelola, ya, jadi perkebunan daripada di sini susah, ya serama makannya tempe tahu tidak berubah, ya kan gitu ya. Nah kadang-kadang diganti dengan Indomie kan gitu. Tapi bersyukurlah di Sekat Taros itu makannya enak-enak, ya kan, sehingga gak mau pulang. Kalau ada yang pulang, nah itu keterlaluan, ya kan. Nah yang terakhir, 4 cara kita memiliki perspektif kekekalan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki perspektif kekekalan? Atau yang dikatakan tadi yang tidak kelihatan, yang batinia, ya bukan yang lahiriah itu. Yang pertama, menjadi manusia baru sepenuhnya di dalam Kristus. Pastikan kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dengan kita sudah menjadi manusia baru, maka memberi roh kita, pikiran kita, supaya diperbaharui terus-menerus oleh siapa? Oleh Roh Kudus dari sehari ke sehari. Ya, itu nanti dibaca di Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Ya, apa dikatakan oleh Paulus? Yaitu kita ini adalah ini sudah diciptakan, sudah menjadi manusia baru, harus menyerahkan hidup kita diperbaharui terus-menerus, ya. Memastikan kita tinggal dalam Kristus, dalam firman-Nya, tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa memahami dan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Serta akan selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Kuncinya adalah bagaimana kita supaya punya pola pikir kekekalan. Pertama, pastikan kita sudah tinggal dalam Kristus. Setelah kita tinggal dalam Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus, hidup dalam Kristus, tetap hidup di dalam Kristus, berakar dalam Kristus, itu dibuktikan dengan apa? Firman-Nya pun tinggal dalam hidup kita. Bagaimana firman tinggal dalam hidup kita? Bukan firman itu tinggal hanya di pikiran kita, di perasaan kita, tetapi menjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, maka pola pikir yang baik, yang surgawi itu tidak ada cara lain, dibangun oleh firman Tuhan. Karena itu bangunlah hidupmu tiap hari ya dengan firman Tuhan, maka pola pikirmu pun akan diubah. Perasaanmu pun akan diubah. Karena perasaan itu suka berubah-ubah. Perasaan hari ini bisa senang, bisa sukacita, besok belum tentu seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah, kekecewaan oleh orang lain, bisa berubah. Bahkan semangat pelayanan kita pun bisa berubah, semangat belajar pun bisa berubah. Itu perasaan. Maka jangan gunakan perasaan itu. Perasaan itu dibangun atas dasar perasaan dirimu sendiri, tapi perasaan yang dibangun atas dasar kebenaran firman. Atas dasar perasaan yang ada dalam Kristus. Nah gitu. Nah ini. Nah hal penting lagi, selalu utamakan kehendak Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga. Nah yang ketiga, meminta kepada Bapa agar kita penuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan segala hikmatnya dan bisa menemukan visi yang dari Tuhan. Efesus 5:18, hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Galatia 5:25, ya biarlah hidup kita didiami dan dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Jangan lagi dipimpin oleh kedagingan kita. Ya, seperti tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama.
Jangan lagi kedagingan kita yang lebih dominan menonjol, tetapi adalah roh Tuhan yang memimpin kita. Ya, kalau roh Tuhan yang memimpin kehidupan kita, kita akan melihat kehidupan ini ternyata sangat indah. Ya, sangat indah dan luar biasa. Mengapa? Karena kita sudah dipersatukan bersama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan setiap hari itu sangat indah. Ya, ketika kita mulai mundur, kecewa, gagal dan yang lain sebagainya, mari kita koreksi diri kita. Selama kita dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh keinginan daging. Kita dikecewakan oleh manusia, balik kita mengecewakan, kalau justru kita mungkin lebih mengecewakan lagi. Kedagingan. Yang keempat, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan fokus dan pikiran semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dikatakan pikirkanlah itu. Ya, ini penting. Jadi pola pikir kita adalah pola pikir Kristus seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Ya, orang yang berjuang dalam kehidupan sehari-hari, evaluasi saja. Hari ini apakah yang saya pikirkan yang benar? Hari ini apakah yang saya pikirkan yang mulia? Apakah yang adil? Apa yang saya suci? Apa yang manis? Ini harus terpola di pikiran kita. Pola, ya terpola. Biasanya kalau orang yang sudah terpola gini nih. Biasanya kalau udah terpola itu dalam pikirannya dia. Malam hari sebelum dia tidur, kalau itu udah terpola ya, kalau udah terpola, dia akan datang kepada Tuhan. Dia menyadari gini, Tuhan, apakah hari ini ada sesuatu yang saya lakukan menyakiti hatimu, menyakiti hati sesamaku? Ya, dia ingat. Ya, dia ingat. Karena itu melukai hati Tuhan, melukai sesamanya, dia ingat. Ini kalau pola pikir benar ini, pola pikir yang suci nih. Ya. Nah, hari ini dia bilang, oh ada Tuhan. Ada Tuhan, ampunilah saya Tuhan atas pelanggaran saya, kelemahan saya ini. Saya sudah gagal hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Nah, itu pola pikir. Ya, pola pikir. Ya, nah itu. Nah, apakah kehadiran saya menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan? Itu dimulai dari pola pikir. Ya, pola pikir. Kalau pola kepikir kita begini, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada dalam segala situasi apapun, saya akan menjadi berkat, saya akan menjadi terang, saya akan menjadi garam. Mulai dengan pikiran saya, dengan perasaan saya, dengan tindakan saya. Begitu. Itu terpola. Kalau udah terpola, sudah mudah kita diterima oleh siapapun. Ya, sudah mudah kita diterima oleh siapapun. Nah ini, oke sebagai penutup, ya, sebagai penutup, ya kiranya kita semua menyadari bahwa karakter yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Sherlyn, nah dan juga perspektif kekekalan yang terpenting di mata Tuhan. Ini karakter, perspektif yang dan kekekalan itu yang terpenting di mata Tuhan. Ya, ketika engkau mau membangun dirimu atas dasar pendidikan yang lebih tinggi dan yang lebih baik, bagus, baik gitu. Tapi tidak ada gunanya kalau tidak punya karakter, tidak punya perspektif kekekalan. Ya, jadi jangan lagi bersifat sementara. S1, S2, S3, S-teler, profesor itu di dunia ini sementara. Itu penting nggak? Penting, tapi itu sementara. Saya bilang kesementaraan itu yang kita prioritaskan adalah karakter ilahi, perspektif kekekalan. Maka Amsal 3 ayat 6 dikatakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Akuilah dia artinya hidup taat total, totalitas hidup kita taat kepada Tuhan, setia kepadanya setiap saat. Lakukanlah itu, maka kita akan menikmati berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita dan membuat iman kita terus boleh bertumbuh. Ya, karakter yang benar. Puji nama Tuhan. Diserahkan kembali.